Itulah tadi pemirsa anggaran fantastis di gubernur di Provinsi Kaltim. Sementara itu di saat ada warganya yang meninggal karena tak mampu membeli sepatu, Gubernur Kaltim Rudy Masud disorot bergaya hedon hingga terancam dicopot. 6 fraksi di DPRD setuju hak angket. Ribuan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor DPRD Kaltim. Situasi sempat memanas saat massa mencoba masuk ke dalam gedung legislatif. Aksi dilakukan demi mengawal pembahasan rekomendasi hak angket untuk Gubernur Kaltim Rudy Masud. Hasilnya 6 fraksi sepakat pembentukan pansus hak angket, sedangkan 1 fraksi lainnya menolak. Masyarakat bisa menilai lah siapa yang menolak. Oke, pengawalannya seperti apa nanti hak angket ini untuk biar ini berjalan dengan sesuai dengan alur? Yang jelas saya akan kawal dan saya akan menemani tuntutan masyarakat. Kita sudah berjanji sama masyarakat, ada pimpinan dan ada 7 fraksi kemarin menandatangani hak integritas. Nama Gubernur Kaltim Rudy Masud menjadi perbincangan setelah kontroversi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan. Kontroversi Rudy bermula saat dirinya meminta pengadaan mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas kerja Pemprov Kaltim juga jadi sorotan. Tak main-main, Rudy Masud menyiapkan anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Selain Rudy Masud, istri, adik, dan kakak kandungnya juga menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah hingga DPR RI. Rudy Masud membantah tuduhan politik dinasti. Menurutnya, keluarganya memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain, gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian. Sarifah kerap berpakaian nyentrik bergaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Sarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Kini nasib jabatan Rudy Masud di ujung tanduk. Pansus hak angket disetujui 6 fraksi dengan dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme yang dilakukan Rudy. Tim Liputan iNews melaporkan. Kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jamaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Sebanyak 440 jamaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi sehat. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi. Kloter ini menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah dan cepat. Kloter terakhir dari BTH 14 dari wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua. Hanya 1 jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan sehingga dari tim dokter dan 1 pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan BTH Madinah. Dengan tibanya kloter BTH 14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Selanjutnya, kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Media Center Haji 2026 iNews melaporkan.
Puncak kepadatan di kota suci Mekah dimulai hari ini seiring kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah dan gelombang pertama dari Madinah secara bersamaan. Mengantisipasi penumpukan massa tersebut, sektor khusus Masjidil Haram menetapkan strategi patroli dinamis di 10 titik untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia terlayani dengan aman. Kamis 7 Mei menjadi titik awal pergerakan jemaah calon haji gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para tamu awal ini mendarat dengan kondisi mengenakan kain ihram dan langsung mengambil mikot untuk bergerak menuju Mekah. Pada saat bersamaan, arus jemaah gelombang pertama dari Madinah juga terus mengalir masuk, membuat kepadatan di Masjidil Haram meningkat drastis. Merespon kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dari sektor khusus Masjidil Haram langsung mengaktifkan status siaga penuh dengan mengevaluasi seluruh standar operasional prosedur di lapangan. Pelayanan kita di Masjidil Haram ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan perbaikan, kita laksanakan SOP yang ada dengan sebaik-baiknya, kekurangan demi kekurangan kita adakan perbaikan sehingga akan memberikan kesiapan kita dalam melayani jemaah haji yang nantinya kedatangan gelombang 2 ke Mekah, ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan ibadah sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan kepada seluruh jemaah haji baik gelombang 1 yang sudah didorong dari kota Madinah dan gelombang 2 yang baru datang dari tanah air, Mas. Sektor khusus Masjidil Haram membagi kekuatan menjadi 10 pos penjagaan yang tersebar di titik-titik strategis. Namun, pergerakan petugas diwajibkan bersifat sangat dinamis, mengingat aparat keamanan Arab Saudi atau Askar melarang keras adanya kerumunan statis di area masjid. Melalui patroli dinamis ini, petugas lebih mudah menyisir dan menemukan jemaah yang kelelahan atau tersesat jauh dari rombongannya. Jemaah diimbau untuk tidak ragu meminta pertolongan kepada petugas Indonesia berseragam resmi yang terus bergerak mengawal mereka selama 24 jam non-stop. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung hingga Jumat esok. Setibanya di Cebu, Filipina, Presiden dijadwalkan akan menghadiri salah satu agenda KTT ke-88 ASEAN, yakni konferensi tingkat tinggi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asia Growth atau BIM-IAGA. Dalam forum tersebut, Presiden akan membahas penguatan kerjasama antara negara ASEAN termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Sejumlah isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi serta memperkuat koordinasi dalam merespon dinamika geopolitik. Turut mendampingi Presiden ke Filipina yakni Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Indonesia bakal memperkuat kerjasama dengan negara Filipina di sektor energi. Salah satunya rencana kerjasama di sektor komoditas nikel, menyusul kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kerjasama hilirisasi nikel ini nantinya akan berbentuk bisnis to bisnis atau B2B antara pengusaha. Nantinya kerjasama ini akan berkaitan dengan pasokan bahan baku nikel. Menurut Bahlil, kerjasama Indonesia dengan Filipina terkait industri nikel sudah terjalin erat. Filipina tercatat sebagai salah satu negara yang memasok nikel ke Indonesia. Pasukan militer Iran pamerkan puing drone pengintai yang diduga milik Amerika Serikat di depan warganya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.
Viral di media sosial, pemirsa netizen kaget membaca rincian kwitansi laundry untuk kebutuhan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Netizen menilai harga laundry sangat mahal. Inilah perbincangan soal laundry oleh netizen yang viral di media sosial. Bagaimana tidak, rincian kwitansi laundry menunjukkan angka tagihan senilai Rp20.984.550. Diduga kwitansi ini ditunjukkan untuk mencuci pakaian hingga bed cover pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dari angka detail jasa mencuci terlihat seperti ekspres 6 jam, pakaian 6 kilo sejumlah Rp240.000, gamis 7 satuan senilai Rp700.000, sarung 4 satuan senilai Rp120.000, bed cover per set 4 satuan dengan nilai Rp440.000. Bahkan hingga handuk 10 satuan Rp350.000. Dan masih banyak lagi pemirsa. Dilansir dari Selasar Media, pemilik Alwan Laundry membenarkan angka jasa pencucian tersebut. Harga menyesuaikan kesulitan karena pengantaran pada malam hari. Itu yang data ditunjukkan itu kan kalau nggak salah Maret ya? Maret, nah, betul, itu pas Lebaran kayaknya ya, puasa. Dan harga-harga yang tercantum di kwitansi itu juga sesuai ya Ibu? Ya, Berarti, sesuai. gitu ya. Karena Nah, ekspres itu, tadi ya? Karena itu yang tertera itu kenapa segitu? Itu karena pengantarannya malam, Mas. Pengantarannya malam ya? Ya. Ibu Terus, yang ngantar sendiri apa tim? ada tim, kadang saya, karena kan kalau malam nggak tentu. Kadang ada anak-anak yang Gitu ya. Langsung ke rumah jabatan? Iya. Langsung ke rumah jabatan. Iya, langsung ke rumah jabatan. Ngambilnya kan juga di sana. Antar jemput. Berarti memang karena langganan udah dari lama, terus di sini selalu siap 24 jam gitu ya? Ya. Jadi kalau seandainya penyedia jasa yang lain tidak bisa nge-handle, ya saya. Tapi kalau khususnya itu ya tak kami.